Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi ini adalah HP yang paling mahal yang pernah gue beli seumur hidup gue. Ini adalah iPhone 12 Pro Max. Nyesel? Tergantung sih. Tergantung buat apa HP ini bakalan dipakai. Entah cuman buat WhatsApp atau cuman buat sekedar main Among Us, mungkin HP ini tuh terlalu overpriced. Mungkin kalau cuman buat sekedar gitu doang, HP 2 jutaan juga udah pasti ngehandle dengan baik. Jadi ya, buat siapa sih sebenarnya HP ini? Ini adalah murni pendapat gue pribadi. Mungkin HP ini cocok buat gamers yang udah bener-bener pro player, yang udah bisa menghasilkan uang dari bermain game. Atau mungkin cuman buat orang yang bener-bener membutuhkan performa dari si iPhone 12 series ini. Atau emang dia tuh udah nabung dari 1 tahun yang lalu, dan dia emang bener-bener udah ngincer si handphonenya. Atau buat orang yang emang udah kebanyakan duit aja dan dia tuh udah bingung mau ngabisin duitnya caranya kayak gimana. Yah, itulah alasan orang-orang yang masih berbondong-bondong buat beli HP ini. Pinter ya Apple. Gak cuman pinter di situ doang, tapi mereka juga ngilangin kepala charger dan mengkorting ukuran dus HP-nya dengan alasan mengurangi dampak lingkungan. Mungkin mereka mikir, toh kalian bisa beli HP dengan harga belasan juta, tapi masa nggak mampu sih buat beli kepala charger yang nggak sampai 1 juta? Otomatis penjualan aksesoris mereka langsung meningkat tajam. Sebenarnya gue nggak terlalu masalah sih dengan itu. Yang gue takutkan itu justru brand lain nanti malah ikut-ikutan buat ngilangin kepala charger di HP mereka berikutnya. Setelah gue mikir, ini tuh sama ya kasusnya kayak mereka waktu ngilangin audio jack di seri iPhone X, karena mereka mau ningkatin penjualan dari si AirPods. Mungkin nggak ya nanti Apple bakal ngilangin port charger buat ningkatin penjualan dari MagSafe-nya? Kita lihat ya nanti. Oke, balik lagi ke iPhone 12 Pro Max yang gue beli ini. Gue beli ini tuh dengan harga 23 juta kurang 1 rupiah dengan varian yang 256GB. Warnanya itu graphite atau grey kali ya. Sebenarnya sih gue mau beli yang warna biru ya, tapi karena kehabisan, ya mau nggak mau warna ini jadi yang gue pilih. iPhone 12 sendiri itu rilis dengan beberapa seri. Ada iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, dan iPhone 12 Pro Max. Perbedaan yang paling mencolok dari seri iPhone 11 ke 12 itu di bagian framenya yang sekarang udah ngotak. Agak aneh emang pas pertama kali megang. Ternyata HP yang curve gitu emang lebih enak lah buat digenggam daripada modelan kotak yang kayak gini. Awalnya sih emang aneh ya ngegenggam di HP kotak gini. Tapi setelah lama-kelamaan pakai ya tetap aneh sih. Asli, gue lebih suka model yang curve karena lebih enak buat gripnya. Tapi beda cerita lagi dari segi tampilannya. Gue lebih suka model yang frame ngotak gini karena kesannya tuh lebih premium dan lebih keren atau lebih gagah lah ya. Emang istilah beauty is pain itu nyata sih. Improve seri 11 Pro Max ke seri 12 Pro Max itu ada di bagian ukurannya yang sekarang jadi lebih besar. Dari 6,5 inch jadi 6,7 inch. Buat streaming video, YouTube, sosial media, atau buat ngetik-ngetik, gue lebih nyaman di HP yang besar. Buat kualitas layar dari 11 Pro Max ke 12 Pro Max juga masih sama. Masih pakai Super Retina XDR OLED. Cuma resolusinya ya yang agak digedein sedikit. Dari 1242 kali 2688 pixel buat yang 11 Pro Max. Jadi 1284 kali 2778 pixel buat 12 Pro Max. Ya wajar sih mereka ningkatin pixelnya karena secara ukuran layar juga lebih besar dari pendahulunya. Buat perlindungan layar mereka juga nambahin ceramic shield yang diklaim jauh lebih keras dibanding kaca di ponsel manapun. Tapi tetap aja ya, sebagus apapun shield yang diklaim sama brand, kita tetap percaya sama perlindungan dari tempered glass 20 ribuan yang kita beli di abang-abang. Langsung aja deh, gue mau bahas dari performanya yang menurut gue ya sama aja sih kayaknya. iPhone 12 Pro Max ini pakai prosesor A14 Bionic 5 nanometer. Diklaim lebih cepat dari seri iPhone manapun. Benar juga sih.
Buat RAM-nya itu 6 GB dan memori internal yang tersedia itu ada 128 GB, 256 GB, dan 512 GB. Buat baterainya dia pakai 3687 mAh, lebih kecil dibanding iPhone 11 Pro Max yang pakai 3969 mAh. Buat kepala chargernya, maksudnya kabel chargernya ya, dia pakai Type C to Lightning. Dan dia juga udah support magnetic fast wireless charging sampai 15 watt. Untuk speakernya dia udah stereo. Dan udah support 5G, ya walaupun 5G belum ada di Indonesia, tapi seenggaknya udah support lah ya. Buat prosesor yang ningkatin benchmark yang cukup lumayan, buat pemakaian gua gaming sih masih lancar-lancar aja ya. Kayak di Mobile Legends udah pasti dapat settingan ultra, buat PUBG Mobile juga gue dapet di settingan spot ekstrim dan mode Ultra HD yang udah kebuka. Agak sayang aja sih iPhone 12 series ini nggak dapat refresh rate tinggi, jadi nggak bisa main PUBG Mobile di settingan frame rate 90 fps. Tapi ini masih oke sih. Buat game yang lain sih gua nggak ngerasa ada masalah apa-apa ya. Enak, smooth, berasa set gitu, berasa cepet aja gitu. Lanjut, ini dia buat kameranya. Buat line up kameranya masih sama ya, kayak di versi 11 Pro Max. 12 megapiksel kamera utama, ultra wide juga, dan tele, dan kamera depan itu masih di 12 megapiksel. Yang bikin beda di bagian TOF 3D LiDAR scanner ini, bentuknya udah kayak Thailand ya. LiDAR scanner ini diklaim bisa bikin foto night mode atau foto lainnya itu jadi lebih tajam. Dan ditambah lagi mode video dengan tambahan Dolby Vision SDR. Fitur yang gue suka dari iPhone ini itu di mode RAW-nya. Jujur ya, gue bukan orang yang ngerti fotografi sih. Tapi menurut yang gue pelajarin sih sebenarnya versi RAW ini tuh versi yang buat orang-orang pro ya di fotografi. Karena kita bisa ngedit warna tanpa ngancurin warna aslinya. Mungkin buat kalian yang suka fotografi dan ngerti fotografi bisa tambahin apa itu RAW di kolom komentar di bawah. Di iPhone 12 Pro Max ini juga bukaan lensanya lebih besar dari yang seri 11 Pro Max, dari 1,8 jadi 1,6. Buat yang nggak ngerti, jadi semakin kecil bukaan lensa, maka cahaya yang didapat itu jadi semakin banyak. Otomatis ya cahayanya jadi makin banyak, jadi makin bagus fotonya. Buat foto siang atau cahaya yang cukup, emang iPhone itu cakep banget, naturalnya berasa banget, dan skin tone-nya juga udah khas Apple banget. Buat foto ultrawide sih yang menurut gue lebih jadi berasa tajam ya dari seri 11 Pro Max. Tiap foto di mode malam pakai lensa ultrawide hasilnya itu berasa parah banget noise-nya. Atau banyak banget gitu noise-nya. Buat lensa telenya juga agak sedikit beda ya dari iPhone 11 Pro Max yang bisa 2 kali. Sekarang itu di iPhone 12 itu bisa 2,5 kali. Terus buat kamera depannya juga masih tetap kelihatan natural. Kita juga bisa atur ke lebih wide gitu atau mode normalnya. Oke, ini dia kesimpulan gue buat iPhone 12 Pro Max ini. Jadi buat kalian yang emang punya duit lebih, silakan monggo dibeli HP ini. Tapi buat kalian yang masih punya iPhone 11 Pro Max, gue saranin sih mending stay aja. Karena yang menurut gue improve-nya itu nggak begitu banyak ya, dan masih gitu-gitu aja.
Buat gua HP iPhone 12 Pro Max ini tuh berat banget, asli. Buat dibawa kemana-mana juga berasa gede banget. Berhubung gua suka yang gede-gede ya justru gua lebih jadi happy aja gitu. Walaupun HP ini tuh berat, tapi gua tetap puas. Dan menurut analisa gua ya, dari seri iPhone 12 ini, gue akan merekomendasikan iPhone 12 yang biasa. Karena dari segi kualitas layar juga udah improve, yang lumayan jauh dari seri 11 yang biasa. Udah hampir sekelas sama 12 Pro lah. Paling berasa ya cuman beda nggak ada kamera tele aja. Sisanya ya hampir sama. Dan yang terakhir buat gua baterainya ya, buat pemakaian gua. Jujur, 12 Pro Max ini jauh lebih boros daripada yang 11 Pro Max. Mungkin karena prosesornya yang lebih tinggi kali ya, jadi butuh daya yang lebih besar juga. Dan baterainya juga yang lebih kecil dari seri 11 Pro Max. Jadinya ya otomatis lebih boros mungkin loh ya. Oke, mungkin segitu aja video review atau pengalaman gua pakai iPhone 12 Pro Max ini. Jangan lupa di like video ini dan jangan lupa subscribe YouTube gua. Dan kalian juga boleh follow Instagram gua di GadgetBoyID, dan kalian juga boleh ya follow Instagram pribadi gua di Tio Nugroho. Nanti linknya gua taruh di deskripsi di bawah. Terima kasih banyak buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gua mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Oke, mungkin segitu aja. Gue Tio Nugroho cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.